apakah ada peluang untuk mereka kembali ke dunia hiburan? Ya, pertama-tama saya kagum dengan Dr. Richard ya. Jadi Dr. Richard ini tuh di dalam industri hiburan di Indonesia ini sosok yang apa? Sosok yang baru, tapi kehadirannya tuh penting karena beliau tuh menawarkan alternatif yang selama ini tuh tidak ada di industri hiburan kita. Eh, Ketika dulu kita sering dengar banyak artis yang bermasalah, banyak artis yang kehilangan harapan, kehilangan pekerjaan. Misalnya dulu ya, eh, kita pernah dengar kasus ketika Raffi Ahmad terjerat kasus narkoba, dia kehilangan pekerjaan, akhirnya dia dibantu sama kawan-kawannya, dalam hal ini Denny Cagur gitu kan, minjem duit. Nah kalau ini kan Dr. Richard menarik banget. Jadi dia tidak meminjamkan uang, tetapi dia memberikan pekerjaan. Dan pekerjaan yang dia berikan itu menarik banget. Jadi misalnya kalau Inara dikasih pekerjaan menjadi BA ya, brand ambassador, lalu Inge jadi direktur di sebuah perusahaan, dan yang terakhir Lady. Nah Lady ini eh, apapun pekerjaannya, tapi hari ini Lady itu nggak perlu merasa khawatir, sama seperti Inara dan Inga, ditinggalkan suami, bermasalah dengan keluarganya, tapi dia tetap bisa punya pekerjaan. Kan hampir semua problem perempuan di Indonesia, bukan hanya di dunia keartisan, ketika menikah biasanya perempuan itu nggak punya pekerjaan. Semua kebutuhan ekonomi keluarga itu diserahin kepada suami, dan mereka bergantung kepada suami. Tiba-tiba ada masalah, lalu semuanya berantakan, dan mereka nggak tahu harus bergantung di mana. Dan di sanalah Dr. Richard Lee muncul sebagai ya semacam pahlawan ya, yang memberikan jalan keluar. Setidaknya alternatif, paling tidak orang butuh waktu nih setelah keluarga berantakan, paling tidak setahun sampai 3 tahun ke depan mereka punya pegangan hidup gitu. Tapi melihat Lady Nayuang sendiri kan dulunya dia ratu FTV ya, bisa dibilang ya bang. Ya, Mungkin setelah dia menikah dan punya anak dan vakum cukup lama untuk kembali lagi ke dunia hiburan, mungkin ada potensi nggak sih? iya sebetulnya kalau ngelihat Lady, eh, lihat aktingnya dia di hampir semua FTV yang dia peranin tuh, eh, penampilannya menarik ya. Saya kira dunia film kita membutuhkan, apalagi sekarang setelah era FTV itu kan ada web series. Nah peluang dia di web series ini kan banyak banget sebetulnya. Jadi dorongan ke sana itu perlu diarahkan, sehingga menurut saya beda perlakuan terhadap Inge, istri Ari Wibowo, terhadap Inara, dan terhadap Lady. Dan yang menarik memang tepat kalau mereka diarahkan berdasarkan profesi mereka sebelumnya. Sebab kalau ada profesi baru, itu akan canggung ya. Misalnya nih Inge tuh jadi direktur ya, dia punya latar belakang kuliah di ekonomi. Inara memang secara penampilan fisik dia cantik, dia cocok jadi brand ambassador kecantikan. Dan Lady, dia memang ini apa aktor ya, jadi pas dia kalau mendapat peran didorong untuk kembali ke dunia acting. Dan FTP sekarang banjir di semua platform digital. Jadi ya kalau saran saya sih buat Lady, ke web series itu paling pas buat dia gitu. Tapi untuk ketenarannya sendiri mungkin bertahan berapa lama sih bang? Nah tenar ini kan jadi popularitas itu kan, menurut saya itu apa rezeki. Jadi banyak orang sukses di berbagai bidang tapi nggak populer. Banyak orang yang prestasinya biasa aja tapi sangat populer. Tapi kan yang dibutuhkan itu punya prestasi, tapi sekaligus popularitasnya didapat gitu. Jadi saling melengkapi. Karena aneh kalau ada orang populer
nggak punya prestasi, banyak orang bisa melakukan itu kan, bikin kejahatan di mana-mana, ngetop, populer, tapi prestasinya nggak ada. Atau orang yang bikin sensasi macem-macem, namanya terkenal tapi nggak punya prestasi. Nah, menurut saya Lady, saya kira berdasarkan pengalaman dia di dunia acting, dia bisa kembali lagi. Dan hari ini momentum yang pas nih untuk kembali, tapi benar-benar sungguh-sungguh nih. Dia fokus di acting dan kemudian kembali naikin pamornya. Nah, soalnya adalah kita belum tahu nih seperti apa nanti proses, apakah mereka akan berpisah atau tidak. Tapi kan ada anak ya yang harus diurus nih. Ini siapa yang ngurus nanti nih? Apakah dia punya waktu ngurusin keluarga, anak-anaknya sambil ngurusin actingnya? Karena kalau nggak fokus di dunia seni agak repot memang, karena persaingan juga tinggi. Setiap saat ada artis baru masuk, berganti terus berganti dengan nama-nama baru dan peran yang baru, terus acting yang lebih memukau ya. Kalau kita nggak ngasah diri dengan baik, termasuk Lady, saya kira juga nggak akan bisa bersaing. Jadi soal dia keluarganya berantakan itu soal A, tapi soal acting bagus, soal fokus pada kegiatan itu soal B. Jadi dua hal yang berbeda. Tapi bahwa hari ini dia dapat kesempatan untuk kembali ke dunia actingnya, ya bagus banget. Setidaknya dia kembali ke habitatnya dan dia melupakan sejenak masalah keluarganya gitu. Tapi Bang, mungkin kalau buat Lady dan Inara, dia masuk ke dunia entertain mungkin bisa bersaing nggak sih dengan para artis yang lainnya gitu? Kalau persaingan secara fisik, saya kira bisa. Karena kan kayak misalnya Inara cantik, Inge juga menari kalau Inge, atau Lady. Ini nama-nama yang kalau masuk ke dunia artis, itu bisa bersaing lah dengan artis yang lain. Tapi kan persaingan itu kan bukan hanya persaingan fisik, bukan hanya persaingan hari ini mereka populer itu kan bukan karena prestasi di dunia acting atau di dunia entertainment lainnya, tapi mereka jadi populer itu kan karena berita sensasional tentang keluarga yang berantakan, hubungan suami istri yang kacau balau gitu. Nah, jadi itu kan masyarakat kita udah makin cerdas nih. Kita barusan kemarin dipertontonkan dengan bagaimana seorang Putri Aryani itu memukau dunia itu dengan prestasi, dan prestasi yang dia miliki itu nggak main-main, itu didapat dari sejak dia umur 4 tahun lewat proses yang panjang. Nah, saya kira kalau Lady juga kembali mengasah kemampuan aktingnya, saya kira dia bisa bersaing. Tuh dia punya pengalaman. Dulu dia dibilang ratu FTV ya, the queen of FTV itu Lady. Tapi kemudian setelah menikah semuanya ditinggalin. Nah, apakah kemampuan aktingnya masih ada sekarang? Ya harusnya masih ada, kan itu tinggal diasah lagi. Nah, persoalannya ketika dia fokus lagi ke dunia acting, dia harus nyambi meninggalkan keluarganya. Ini yang ngurus 3 orang anak kan gak gampang kalau dia nggak punya babysitter dan sebagainya. Jadi menurut saya kalau pertanyaannya apakah Lady atau Inara ketika masuk dunia entertainment itu bisa bersaing dengan mereka yang saat ini udah settle, udah mapan di dunia ini, bisa selama mereka fokus terhadap profesi yang mereka geluti gitu. Tapi mungkin nggak sih ketenaran mereka saat ini tuh hanya karena rasa simpati dari masyarakat? Itu tadi kalau selesai disimpati nggak akan bertahan, karena simpati itu kan ada masanya. Orang simpati pada orang yang sedang dirundung masalah selama paling lama itu mungkin 40 hari ya. Orang 2 bulan 3 bulan lama-lama lupa. Sekarang kasus Inara diomongin lagi karena tiba-tiba muncul kasus Inge. Mirip nih, soal Inge ini udah mau dilupain lagi, tiba-tiba muncul kasus Lady. Nah, jadi kan
berentetan nih. Akhirnya diomongin lagi, disambungin lagi. Tapi orang sekarang fokus ke Lady. Ntar ada lagi kasus yang lain muncul, Lady pelan-pelan dilupain. Jadi kalau masih ngandalin simpati masyarakat, nggak akan bisa. Sama seperti Putri Aryani, eh, kita diajarkan sama Barat, sama Amerika Got Talent bahwa mereka memberikan penilaian terhadap Putri Aryani bukan karena belas kasihan, melihat penampilan fisiknya ya, dia penyandang disabilitas tunanetra. Ternyata Barat nggak omongin itu. Saya nonton semua platform digital yang memberikan komentar terhadap Putri Aryani itu nggak ada tuh yang omongin tentang kekurangan fisiknya. Jadi prestasi tetaplah prestasi, dan menurut saya ini jadi pelajaran buat Lady, buat Inara, sama buat siapa Inge. Kalau orang empati dengan kita itu wajar ya, manusiawi, tapi jangan empati itu dieksploitasi sedemikian rupa, terus mengumbar rasa susah, rasa kesedihan, keprihatinan, supaya tetap diingat orang. Iya, diingat emang, orang ngasih respon yang positif, iya, tapi apakah itu akan menaikkan kemampuan teknis dalam dunia acting, atau ketika Inga ditawarin jadi direktur, apakah kemampuannya sebagai direksi itu bisa bisa diandalin oleh perusahaan? Kalau cuma ngandalin perasaan simpati masyarakat, nggak akan bisa, dan ya nonsen ya. Jadi tetap aja harus berjuang untuk benar-benar menguasai bidang yang saat ini dipercayakan sama mereka. Inara sebagai BA ya jangan hanya ngandalin kecantikan, tapi kan ketika jadi BA dia kan harus berakting tuh. Dia harus mengekspresikan produk yang dia promosiin, dia harus bicaranya juga harus benar. Termasuk Lady yang kembali ke dunia acting nanti misalnya, ya harus lebih maksimal lagi gitu. Tapi mungkin mereka bakalan melejit nggak sih namanya? Nah kalau melejit itu walau alam. Tapi dengan kemampuan mengemas ini, kan sekarang gini nih, ini kan lagi diomongin nih, Nah ketika diomongin itu kan harus ada treatment supaya omongan tentang diri kita itu tetap dibahas di publik, nggak boleh berhenti. Nah apa yang nggak boleh dihentikan? Yang nggak boleh dihentikan itu adalah komunikasi publik yang hampir setiap saat menunggu, kalau bisa setiap hari, para YouTuber, para artis yang punya vlog, punya konten kreasi yang ada di media sosial, itu kan setiap hari posting minimal 1, tapi rata-rata 3. Bahkan seperti Atta Halilintar, Raffi Ahmad sehari bisa 10 kali. Nah setidaknya teman-teman ini, Lady, Inara, dan Inga, ya paling enggak sehari itu minimal 3 kali harus ada postingan tentang kegiatan mereka. Jadi harus ditreatment benar-benar. Kalau cuma ngandalin diomongin sama orang, terus ngandalin nanti diwawancara sama media, pasti nggak keburu. Tapi mereka sendiri harus berkreasi. Contoh, kalau Lady ingin kembali ke dunia acting ya sekarang ini dia bisa bikin drama-drama kecil di konten YouTube-nya atau di Instagram-nya, seperti yang dilakukan sama dia penyanyi itu keren banget, Tantri Kotak, sama suaminya penyanyi, vokalisnya Naf ya, Arda sama Tantri itu bikin drama-drama kecil yang lucu, unik, kayaknya kan nempel. Padahal mereka dua penyanyi. Satu waktu saya yakin mereka berdua bakal ditawarin untuk main dalam satu frame di film atau web series, walau alam. Tapi treatment terhadap nama mereka itu dijaga terus. Toh faktanya sekarang dunia entertainment itu, bahkan di dunia lain juga, politik, bahkan agama, itu sekarang kan di media sosial. Di TikTok setiap saat kita bisa lihat orang ngaji. Kampanye politik juga yang maki-maki, kritik ada di TikTok. Dulu orang nari-nari.
Nah kalau Lady, Inara dan Inga nggak nongol di TikTok hari ini, besok dan seterusnya, lama-lama dilupain orang. Kalau cuma ngandalin apa simpati masyarakat, ya nggak bakal jadi nggak bakal jadi sesuatu yang penting untuk naikin nama mereka. Karena dalam dunia hiburan itu sensasi perlu, berita-berita yang menarik perhatian perlu, tapi yang lebih penting dari semua itu adalah konsistensi dengan peningkatan prestasi gitu. Jadi kalau mereka nggak kreatif, ya ditinggalin, dilupain. Tapi Bang, mungkin industri hiburan saat ini kan dipenuhi dengan isu perselingkuhan selebriti. Ya. Melihatnya seperti apa sih Bang? Abang sendiri melihatnya gimana? Apakah kedepannya akan berlangsung seperti itu terus atau gimana? Jadi dunia selebriti itu kan gambaran dunia pada umumnya. Terjadi perselisihan di dalam keluarga, apakah itu perselingkuhan, tidak memberikan perhatian terhadap istri, anak dan sebagainya, atau sebaliknya istri terhadap suami, itu kan umum terjadi di masyarakat, bukan hanya di Indonesia, di dunia. Tetapi ketika ini sampai di dunia artis, di dunia keartisan gitu, di dunia entertainment yang penuh dengan dinamikanya, ya akhirnya jadi perhatian. Sebetulnya di mana-mana ini terjadi. Tetapi saya selalu bilang sama teman-teman artis yang on the top, yang sangat populer, kalian itu bakal jadi contoh sama seperti ulama, levelnya itu sama. Jadi orang populer itu kan popularitas, semua orang pengen populer pasti, tapi nggak semua orang dikasih, banyak orang yang udah sering nongol kemana-mana gitu, dia tetap nggak populer karena emang nggak dikasih sama Tuhan. Nah jadi popularitas itu gift, sama seperti banyak ustadz, tapi kan nggak semua ustadz populer. Nggak semua ustadz populer, ada jutaan ustadz di Indonesia, yang populer kita bisa hitung dengan jari. Kenapa? Karena popularitas itu gift, itu pemberian, dan menurut saya orang yang ada di level popularitas itu harusnya menunjukkan kemampuan, menunjukkan keteladanan yang baik. Jadi saya selalu bilang di dunia keartisan, di dunia hiburan itu kan dunia popularitas itu kan dunia keartisan lebih dekat, lebih mudah jadi populer gitu. Justru ada tanggung jawab moral di sana. Nah, yang terjadi hari ini memang kelihatannya mereka, beberapa teman bilang begini, kenapa harus jadi beban gue? Kalau emang gue faktanya emang berantem sama bini gue, ya udah berantem aja. Kalau itu jadi berita, itu resiko gue sebagai artis gitu. Tapi menurut saya justru dengan popularitas itu mereka semakin hati-hati. Jadi justru menghindari hal-hal yang tidak perlu sampai keluar ya. Karena ya kalau lihat kemarin ada ibu artis berantem dengan anaknya hanya gara-gara masalah sepele terus digede-gedein. Tapi beberapa teman-teman yang bilang justru semakin gede viewers mereka semakin tinggi. Ketika viewers semakin tinggi di media sosial, mereka akan banjir job gitu, endorsement muncul di mana-mana. Nah itu kan pilihan gitu ya. Kalau ada yang ngerasa bahwa dengan membeberkan berita negatif tentang dirinya, tentang aibnya, katakanlah mempermalukan diri sendiri, tapi dia mendapat income efek dari berita yang sensasional itu, ya itu kan pilihan gitu. Tapi ya tetap kalau saran saya sih, public figure itu harus punya tanggung jawab moral untuk mendidik masyarakatnya. Karena bayangin kalau itu dibiarkan, nah katakanlah yang soal kawin cerai ya, atau ada yang saling membuli di media sosial, ada yang melakukan selain bully kan pelecehan dan sebagainya. Itu kalau sampai ke masyarakat, akhirnya kan masyarakat jadi ngelihat, tuh ada contoh, berarti nggak apa-apa dong kita melakukan ini. Nah itu yang tadi saya bilang, tanggung jawab moral mereka yang menjadi public figure dan sangat terkenal itu lebih besar. Tanggung jawab mereka sama dengan
ustadz, pendeta yang sedang menyampaikan pesan moral. Kalau mereka bisa mengajarkan kebaikan, harusnya mereka juga jadi teladan. Nah, artis itu juga harus jadi teladan buat masyarakat, karena gampang banget diikutin. Ada beberapa artis yang saya juga nggak nyangka, ngapain ikutin gue? Gue kan manusia biasa juga, ya nggak bisa. Lu udah jadi populer, nah itulah tanggung jawab moral. Wah, gue udah populer nih, ada tanggung jawab moral yang dikedepankan. Ya kalau saya boleh ngutip nih, teman-teman slang, ketika mereka menggunakan drugs, ada rasa takut. Rasa takut mereka itu akan dicontoh lagi sama masyarakat. Makanya tahun 2002 mereka benar-benar berhenti gitu. Jadi nggak mau itu terulang lagi, karena bakal banyak yang jadi korbannya. Kalau orang biasa yang melakukan itu, siapa yang contoh? Tapi kalau public figure, seakan-akan itu dilegitimasi. Public figure aja bisa, masa gua nggak bisa? Gitu. Oke. Aman? Aman. Alhamdulillah. Kemudian